Halo, salam trader. Berjumpa lagi dengan kita Crypto Family. Teman-teman, hari ini saya akan coba bahas mengenai sistem compounding system. Apa itu sistem compounding? Sistem compounding adalah sistem yang melipat gandakan modal dan profit yang kita dapat itu dilipat gandakan lagi sebagai modal. Nanti kita akan coba lihat seperti apa sistem compounding. Teman-teman, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu bahwa semua informasi yang saya berikan ini bukanlah rekomendasi teman-teman untuk melakukan trading ataupun investasi di trading forex. Informasi yang saya berikan ini hanyalah sebagai benchmark. Semua keputusan trading, baik profit maupun loss, itu adalah tanggung jawab teman-teman sendiri. Saya dari Crypto Family tidak punya tanggung jawab apa-apa terhadap investasi atau terhadap trading ataupun investasi teman-teman. Kita coba kembali ke sistem compounding. Ini coba kita lihat, sudah saya buat teman-teman. Di sini ada tab bulan ya di Excel ya, tab bulan, modal awal, presentasi profit, modal awal plus profit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, saya coba pakai modal awal misalnya 1000 dengan profit rata-rata profit 5% per bulan. Ini saya sudah buat sampai 60 bulan atau kurang lebih 5 tahun. Sedangkan kita ketahui bahwa faktanya itu profit kan naik turun, itu yang pertama ya. Jadi nggak mungkin ya profit itu stagnan terus tiap bulan. Saya pastikan itu tidak mungkin, pasti naik turun ya. Bisa jadi bulan ini dapat 7%, bulan depan dapat 4%, bulan besoknya lagi dapat 5%, bulan besoknya lagi mungkin cuma hanya 2%, bulan berikutnya lagi mungkin bisa sampai 8% ya. Nah, jadi naik turun ya, tidak mungkin stagnan. Jadi jika ada yang memberikan iming-iming ataupun informasi bahwa di trading forex teman-teman bisa mendapatkan fix income per bulan, ikan bohong ya. Dan yang di sini saya buat adalah profit rata-rata, karena dia naik turun ya saya anggaplah buat misalnya rata-rata ya. Saya buat di sini 5%. Ini beberapa asumsi ya teman-teman yang saya buat ini misalnya buat trader yang konsisten profit ya. Ini jika teman-teman sudah konsisten profit ya, misalnya tiap bulan itu tetap profit walaupun nominalnya persentasenya tidak terlalu besar, tapi profit misal 2%, 4%, 5%, 1% misalnya, ataupun setengah persen tapi besoknya bisa 8%. Yang penting dia konsisten profit. Dengan beberapa asumsi yang saya buat ini, anggaplah kita ambil hanya misalnya rata-rata 5% ya. Dengan modal 1000 bulan pertama, modal 1000 profit 5%, dapatnya modal akhirnya plus profit jadi 1050. Dari 1050 5% dapat lagi jadi 1102,5. Yang 1102,5 ini dijadikan modal awal. Kemudian profitnya 5%, dapatnya jadi 1157,625. Di bulan keempat juga begitu sama sampai ke bulan 12. Di akhir bulan 12, dari modal 1000 jika rata-rata profit per bulan 5% dan dilakukan compounding, itu modal akhirnya menjadi 1795. 1795,85. Jika teman-teman lanjutkan compoundingnya, maka ini jadi modal awal tetap 5%. Di tahun kedua atau di bulan ke-24 itu menjadi 3225,09 dolar. Modal 1000 setelah tahun kedua itu jadi 3225,09 dolar. Kemudian teman-teman lanjutkan lagi ya. Di bulan 25, 26, 27 sampai bulan 36 atau tahun ketiga, maka menjadi 5791,81 dan tetap dilanjutkan lagi sampai tahun keempat atau bulan ke-48 menjadi 10.401,26 dolar. Dan teman-teman di akhir sampai bulan kelima ini menjadi 18.679,18 dolar. Jadi di tahun kelima modal yang 1000 dolar itu bisa menjadi 18.679,18 dolar. Menurut saya ini luar biasa teman-teman ya. Jadi teman-teman bersabar selama 5 tahun walaupun modal hanya 1000 dolar, ini bisa menjadi 18.000 dolar ya, kurang lebih 18.600 dolar. Pencapaian seperti ini luar biasa. Bayangkan teman-teman, kalau misalnya profitnya per bulannya itu kita tingkatkan misalnya
dalam perhitungan ini. Oh, jauh lebih besar. Jauh lebih besar hasil pencapaiannya setelah 5 tahun. Walaupun persentasenya ini terlihat kecil, tapi jika bersabar dan konsisten menjalankannya, hanya butuh 5 tahun, itu hasilnya bisa menjadi luar biasa. Jadi memang kita dituntut bahwa di trading forex itu kita bukan seperti lari sprint, tapi maraton ya, perlahan-lahan tapi tumbuh, portofolionya tumbuh, tiap bulan tuh tumbuh. Bagaimana misalnya ada beberapa bulan yang hasilnya negatif ya, loss berapa persen, ya itu nggak ada masalah, asalkan rata-rata tiap dalam 1 tahun itu tetap positif, dalam 1 tahun tetap positif. Nanti setelah hasilnya mendapatkan hasil yang positif, nanti kan kelihatan bisa di rata-rata persentase profitnya. Ada beberapa bulan yang negatif ya, loss. Ada yang loss 4% misalnya, ada yang total loss 3%. Tapi totali misalnya di akhir tetap misalnya mendapatkan profit misalnya totali kurang lebih 60%. 60% di rata-rata dibagi 12 ya kurang lebih masih 5%-an. Itu kalau misalnya nilainya naik turun dan ada yang loss. Biasa ya teman-teman ya. Naik turun, profit itu naik turun, ada yang loss, ada yang nominalnya kecil ya, ada yang sedikit lebih besar. Jadi memang butuh kesabaran yang pertama untuk membangun portofolio, teman-teman. Saya ulangi, butuh kesabaran untuk membangun portofolio. Yang kedua, jika ingin mendapatkan hasil yang lebih besar di beberapa tahun ke depan, memang modal dibutuhkan. Memang dibutuhkan modal. Artinya jika modalnya lebih besar untuk mendapatkan hasil yang jangka waktunya juga jadi tidak terlalu lama. Kalau modalnya 2000 tentu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan dari kita sandingkan dengan yang modal 1000 mungkin pencapaiannya hanya butuh 3 tahun yang modal 2000. Kita coba lihat ya. Kalau misalnya saya ganti ya $2000. Di tahun keempat sudah tercapai teman-teman. Ini kan 20.000 ya. Kalau misalnya kita menginginkan 20.000 ya, 20.000 dari 2000 menjadi 20.000. Itu tahun keempat sudah tercapai. Tapi kalau misalnya modal 1000 tadi ya, terpaksa tahun kelima. Tahun kelima dia sudah mencapai 18 ribuan. Bagaimana kalau misalnya modal 3000? Modal 3000 ya, di sini berarti di tahun ketiga. Tahun ketiga itu udah jadi 17 ribuan ya, sudah mendekati 20 ribuan. Jadi tahun ketiga udah tercapai. Jadi lebih cepat. Artinya apa? Artinya dengan modal lebih besar, kalau ingin mencapai pencapaian kita tentukan jumlah modal di awal yang lebih besar daripada modal yang pertama, tenor lah istilahnya, tenornya jangka panjangnya jauh, tenor waktunya jauh lebih pendek ya, karena modalnya lebih besar. Saya ulangi teman-teman, yang pertama adalah bersabar untuk membangun portofolio. Yang kedua, modal juga berpengaruh. Semakin besar modal, maka pencapaian waktunya juga semakin pendek. Kemudian, yang ketiga, secara rata-rata yang penting profit. Dalam misalnya secara rata-rata bulanan, yang penting profit. Walaupun ada beberapa bulan yang minus, tapi jika di total dalam 1 tahun mendapatkan rata-rata profitnya itu hasilnya tetap positif. Atau dalam arti kata tetap profit. Jika 3 ini bisa kita jalankan, ada kemungkinan hasilnya juga bagus ke depannya. Oke teman-teman, saya hanya ingin menyampaikan informasi sederhana ini aja. Buat teman-teman yang ingin membuka account di broker lokal dengan account mikro, teman-teman bisa cek di deskripsi. Di sana ada link untuk membuka account mikro tapi di broker lokal. Situ teman-teman bisa coba. Kita menggunakan broker Monex Investindo Future. Di Monex Investindo Future teman-teman tidak perlu lagi untuk trading di broker luar, tapi pemerintah sudah menyediakan broker mikro di Indonesia dengan deposit hanya 1 juta rupiah, spreadnya juga rendah, namun kita kena komisi sebesar $0,2 setiap 0,01 lot, dan ada swap atau bunga. Jadi kalau bermalam kita kena bunga. Jadi namun swap itu ada yang positif ada yang negatif ya teman-teman. Jadi tergantung pairnya, pair apa. Kemudian depositnya juga mudah, bisa menggunakan klik BCA atau mobile banking BCA ya, lewat virtual account CMB Niaga. Itulah teman-teman. Saya sarankan teman-teman coba dulu akun demonya ya beberapa bulan. Jika teman-teman hasilnya bagus ya, teman-teman buat sistem sendiri dan diimplementasikan di demo. Dalam 2 bulan ternyata hasilnya bagus, teman-teman bisa coba di akun live. Tapi jika belum ya, saya sarankan jangan. Bagi teman-teman yang baru-baru ya, hindari dulu untuk euforia yang berlebihan. Yang paling penting perkuat literasi dulu tentang trading forex. Jadi nggak bisa instan.
ya, tidak bisa instan. Saya garis bawahi tidak bisa instan, karena semakin cepat juga nanti hasilnya juga semakin tidak bagus, teman. Oke, itu aja teman-teman. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Teman-teman bisa like, share, and comment, dan sebarkan informasi ke rekan-rekan semua. Jangan lupa teman-teman subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video dari saya. Oke, thank you teman-teman.